Mari, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama-sama memperkatakan apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga dan Mazmur 91. Apa yang dimaksud dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3. Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus akan datang kembali. Dan mari bersama kita sepakat dan percaya mendeklarasikan firman Tuhan yang tertulis dalam Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, Dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya! Amin. Tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan Yesus yang luar biasa, saudara. Haleluya! Haleluya! Teman-teman semuanya, shalom. Shalom. Kami mengucapkan selamat tahun baru bagi kita semua, saudara. Boleh lihat kanan kirinya, katakan selamat tahun baru untuk kita semua. Wow.
Puji nama Tuhan. Saudara, di awal tahun ini kita memulai bersama-sama di rumah Tuhan. Amin saudara. Saya percaya saudara, ke depan nanti kita akan melalui perjalanan bersama dengan Tuhan. Tapi satu hal yang Tuhan mau katakan bagi setiap kita, jangan pernah takut. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan setiap langkah kehidupan kita. Yang percaya boleh kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Wow, puji nama Tuhan. Mari sama-sama saudara kita angkat tangan kita berdoa pada Tuhan. Mari angkat tangan kita sama-sama. Tuhan, kami mengangkat tangan kami, tanda kami percaya bahwa Tuhan turun tangan bagi setiap kehidupan kami Tuhan. Kami memulai tahun ini Tuhan Yesus dengan kami datang ke rumah-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Ini setiap kami umat-Mu Tuhan. Kami siap menyembah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sama-sama kita katakan amin. Sekali kasih tepuk tangan yang dahsyat untuk Tuhan kita saudara. Kasih Tuhan Yesus. Kau penenun hidupku, sempurna rencanamu. Hanya Kaulah harapan, Kaulah Tuhan, damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah. Kini aku berserah, ku percaya. Amin, amin, amin. Percaya Tuhan Yesus. Aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Hati kami percaya kepada Engkau Tuhan Yesus. Damai dan sejahtera, rancangan-Mu termegah. Kini aku berserah, ku percaya, kami katakan aku percaya, aku percaya, ku berseru Kau pun mendengar, ku berserah. Percaya, aku percaya.
percaya janji-Mu Tuhan. Sebab Engkau sanggup melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencana-Mu yang gagal Tuhan. Kami serahkan tahun 2025 dalam tangan Tuhan. Kami berkatakan kami tidak takut. Sebab ada Tuhan yang bersama dengan kami Tuhan. Ku tak takut. Sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa-Mu sempurna, ku tak takut. Sebab aku milik-Mu, takkan gentar. Sebab Engkau beserta, ku tak takut. Sebab Engkau setia, takkan gentar. Kuasa katakan amin. Aku percaya.
ku berserah. Meskipun kami belum melihat, kami mau katakan Tuhan, aku percaya. Walau kami belum mengerti, kami mau katakan Tuhan, aku percaya Tuhan, aku ambil waktu teduh sama Tuhan ya saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku di tiap saat dan kerja. Ku rasa tangan. Sekali katakan tenanglah kini hatiku. Tenanglah kini hatiku, Tuhan pimpin kami Tuhan. Pimpin kami Tuhan. Ku rasa Tuhanlah yang membimbingku, Tuhan bersama dengan kami. Jadikan lagu ini sebagai imanmu saudara. Mengawali awal tahun 2025 sama-sama katakan saudara. Tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkah. Kami percaya Tuhan Yesus di setiap saat dan sama-sama saudara, mari deklarasikan dengan iman, katakan Tuhanlah yang membimbingku, tanganku dipegang teguh, hatiku berserah penuh, tanganku dipegang
tanganku dipegang teguh, tanganku dipegang teguh. Yang percaya ada tangan Tuhan yang memegang hidupmu, berikan tepuk tangan sorak-sorai sekali lagi bagi Tuhan. Come on. Yang siap menghadapi 2025, tepuk tangan bagi Tuhan yang dahsyat. Kami percaya, kami siap bersorak-sorai di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap bersorak sama-sama katakan amin. GBI PRJ sekali lagi shalom, shalom. Boleh tengok kanan kirinya sambil bilang selamat tahun baru. Kita percaya ada Tuhan bersama kita, amin. Siap melangkah di tahun 2025, yang percaya sama-sama sorakan. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang sama-sama kita memuji Allah kita. Sorakan haleluya. It's a good day to praise the Lord. Let's rejoice in Him. Shout haleluya. Hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhentikan. Roh-Mu yang memberi penghiburan, bersama-sama dengan iman akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan. Kau buatku teguhkan imanku. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang bersuka. Kita bersama-sama sorakan. Mari dengan penuh ucapan syukur katakan, hidupku ada di tangan-Mu, Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja yang ku terima. Walau tubuhku diremukkan, walau jiwaku terkoyakkan, pujianku takkan terhenti. Engkau yang memberi kami penghiburan Tuhan, dan kekuatan bagi setiap kami. Bersama-sama satu suara, akan ku pikul salib-Mu. Cukuplah kasih setia-Mu, ku bertahan. Engkau luar setiap kami Tuhan. Kali
kehendak-Mu saja Tuhan yang terjadi dalam hidup setiap kami. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku yang bersuka, sebab hari ini hari ku mau tetap bersyukur. Ini setiap kami Tuhan Yesus. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, sebab hari ini hari yang terbaik. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Segala yang ku alami, biar kehendak-Mu terjadi. Ku mau tetap bersyukur, senantiasa bersyukur. Hatiku kan bersuka, hari ini hari yang terbaik. Sama-sama nyatakan ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Sebab hari ini hari yang terbaik. Bersama-sama solatkan haleluya. Kasih tepuk tangan yang meriah buat Allah kita Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Seberapa banyak yang siap untuk melompat lebih tinggi di tahun 2025 buat Tuhan kita, katakan haleluya. Bila percaya di tempat ini, Tuhan yang Maha Besar akan ditinggikan, amin. Come on, give me back, angkat suaramu, come on. Tak pernah ku ragu akan kesetiaan-Mu, Kau pegang hidupku. Sepenuh jiwaku ku yakin dan percaya Kau tuntun langkahku. Mari panggil namanya Yesus. Yesus, Kaulah Raja dalam hidupku, berkuasa berjaya. Are you ready, Indonesia? Hanya Kau Tuhan, sumber
suaramu. Kuasa-Mu denganmu. Amin. Dan sekali lagi ya, sekali lagi kita nyatakan, come on. Hanya Kau Tuhan. Amin. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Ku kan berjalan dari kemuliaan, kemuliaan. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan. Kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan selamanya. Ayo bernyanyi buat Tuhan selama dalam hidup kami. Yang percaya sorakan haleluya. Haleluya. Sebab kami tahu hanya Tuhanlah sumber kekuatan kami. Dan di tahun ini ya Tuhan, kami akan berjalan dengan Tuhan dari kemuliaan sampai kemuliaan. Kami bersyukur untuk hari ini Tuhan. Kalau di tahun 2024 Tuhan sudah menyertai kami, Tuhan sudah melindungi kami, bahkan Tuhan sudah memberkati kami. Kami percaya memasuki tahun 2025, penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan, berkat Tuhan semakin sempurna di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Dan kami tahu bahwa di tahun 2025 adalah tahun penuaian. Kami akan melihat bangsa kami menuai jiwa-jiwa. Kami akan melihat jiwa-jiwa di dalam mulutnya mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dan setiap lutut akan bertelut menyembah Engkau, Raja di atas segala raja. Kami akan melihat bangsa kami diberkati Tuhan. Bangsa kami akan semakin kuat, bangsa kami akan semakin maju ya Tuhan. Engkau yang selalu memberkati Bapak Presiden dan wakilnya, Pak Prabowo dan Pak Gibran. Dengan hikmat Tuhan yang selalu menyertai sehingga mereka sanggup mengatasi setiap permasalahan yang ada ya Tuhan. Dan biarlah mereka takut akan Tuhan sehingga mementingkan hanya kepentingan rakyat dan bukan kepentingan pribadi atau golongan. Kami percaya Tuhan, bangsa kami akan diberkati berlimpah-limpah. Kami juga membawa gembala sidang kami Pak Niko dan gembala CK7 Dr. Rianto. Kami tahu ya Tuhan, biarlah di tahun ini visi Tuhan akan semakin jelas atas hamba-Mu. Engkau yang selalu mengurapi, Engkau yang selalu memberikan hikmat pewahyuan atas hamba-hamba-Mu ya Tuhan. Kuasa dan otoritas ilahi itu selalu mengalir sehingga kemanapun hamba-Mu melayani, ada jiwa-jiwa yang boleh dimenangkan, ada jiwa-jiwa yang boleh diselamatkan. Tuhan, Engkau yang memberkati kehidupannya, Engkau yang memberkati penggembalaan hamba-Mu, Engkau yang memberkati kesehatannya, dan kami tahu keluarga besarnya akan aman di dalam lindungan Tuhan. Dan saat ini juga Tuhan kami berdoa, mengangkat tangan kami untuk generasi Yeremia, yaitu generasi yang dijanjikan Tuhan di era Pentakosta ketiga ini. Mereka akan lahir menjadi anak-anak muda yang militan, yang takut akan Tuhan, dipenuhi Roh Kudus, dan mereka akan menyelesaikan amanat agung. Tuhan akan pakai mereka anak-anak muda di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, di pemerintahan, dimanapun Tuhan tempatkan. Ada kemuliaan Tuhan yang selalu mengikuti mereka. Terima kasih ya Bapa. Inilah yang menjadi doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Kami rindu untuk menyambut apakah ada dari Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh lambaikan tangannya. Apakah ada? Ada di sebelah kanan saya dan juga di tengah. Sebelah
Baik, bagi para jiwa baru yang baru pertama kali hadir beribadah di GBI PRJ, boleh silakan mengisi form biodata jiwa baru dengan cara scan QR yang tertera di depan layar. Baik, saat ini kita akan menyaksikan pengumuman untuk seminggu ke depan untuk tim multimedia, dipersilahkan. Shalom, berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Minggu tanggal 5 Januari 2025, pukul 7, 9, 11.30 dan 16.30 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh Pastor JJ Simko Putra. GBI PRJ Mandarin pukul 9 waktu Indonesia Barat, dilayani oleh PDP Char Jeremia. Ibadah raya disertai dengan ibadah King's Kids, ibadah anak berkebutuhan khusus, Little Blessing Toddler, sekolah minggu, Justru Generation Kids Church English Service, Junior Church Indonesian Service, 316 Youth English Service, dan ibadah 2PM yang adult and yang couple service. Sehubungan dengan libur nasional Natal 2024 dan Tahun Baru 2025, maka diinformasikan sebagai berikut. Mulai hari Senin 16 Desember 2024 sampai dengan Selasa 7 Januari 2025 untuk kantor OTPCK 7 wilayah Timur dan Barat, doa fajar, Bible study, KUL, KOM, dan rumah doa diliburkan. Menara doa 24 jam tetap aktif seperti biasa. Unit pelayanan jemaat akan mengadakan baptisan air secara onsite pada hari Sabtu 11 Januari 2025 pukul 8 waktu Indonesia Barat. Bagi Bapak Ibu yang ingin dibaptis harap segera mendaftarkan diri. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 29 Desember 2024 sampai dengan 6 Januari 2025 secara online via www.gbprj.org atau di counter sekretariat ibadah onsite masing-masing cabang. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBI PRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBI PRJ baik di Instagram, TikTok, Facebook maupun Twitter. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kalau Tuhan boleh berjalan bersama kami di 2024, kami percaya di 2025 Tuhan tetap bersama dengan kami. Dan kami percaya Tuhan, Engkau Tuhan yang sama, yang selalu baik kepada kami. Terima kasih Yesus. Kekuatan di jiwaku, ketenangan di batinku, ada dalam hadirat-Mu, ku menyembah-Mu. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu. Takkan ku melepaskan-Mu, Kau cahaya bagiku, mengiring-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendak-Ku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu. Mari kita berikan sorak-sorak kemuliaan untuk Tuhan kita. Terima kasih Yesus. Tersungkurku di kaki-Mu, rasakan hadirat-Mu.
rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Kami mau mengiring-Mu Tuhan, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, Yesus, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu. Mari jemaat Tuhan, nyatakan dengan hatimu, sebab hanya dalam rencana-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami mau serahkan segalanya Yesus. Harapan kami mau taruh Tuhan hanya di dalam-Mu. Bejana-Mu untuk sekali lagi kita nyatakan dengan hatimu, diri-Mu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Kau lihat Tuhan, setiap hati di tempat ini, pribadi lepas pribadi Yesus. Terima kasih. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, mengiring-Mu seumur hidup kami Tuhan. Masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu.
Terima kasih Tuhan buat 365 hari yang sudah kami lewati. Terima kasih buat 2024. Terima kasih Tuhan buat 2025. Baru saja Tuhan kami buka pintu itu. Di depannya ada tulisannya 2025 Tuhan. Kami nggak tahu di ujung ini ada apa. Tapi kami berjalan bersama dengan Tuhan yang Maha Tahu. Kami berjalan bersama Tuhan yang Maha Hadir dan Maha Kuasa. Itu sebabnya Tuhan, walaupun di depan kami seolah-olah tidak ada kepastian, tetapi kami berjalan bersama Tuhan yang penuh kepastian. Kami semua yang hadir di tempat ini Tuhan, kami punya pengharapan. Kami berharap sesuatu. Mungkin di dalam keluarga kami, usaha pekerjaan kami, kehidupan kerohanian kami, apapun itu Tuhan. Dan mungkin tadi malam kami buat resolusi, kami buat sebuah komitmen yang baru. Itu sebabnya hari ini Tuhan, semua itu kami serahkan dalam tangan Tuhan. Dengan kekuatan kami pasti gagal, tetapi dengan Tuhan kami pasti bisa. Kami hari ini dahsyat Tuhan karena Tuhan kami dahsyat. Hari ini kami luar biasa karena Tuhan kami luar biasa. Itu sebabnya Tuhan, kami akan mulai tahun ini dengan Tuhan. Kami mau duduk di kaki Tuhan seperti Maria, mendengarkan pesan isi hati Tuhan buat kami yang kami akan bawa sepanjang tahun ini. Supaya hidup kami dimerdekakan sama Tuhan. Kami butuh dipandu Tuhan, kami gak bisa berjalan sendiri. Kami percaya firman Tuhan menjadi kekuatan bagi hidup kami. Kami sambut Tuhan, firman kebenaran, Roh Kudus sendiri yang menjadi penasehat kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kita sama-sama katakan amin, 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 amin. Haleluya, silakan duduk, shalom, happy new year. Masih banyak yang ngantuk? Enggak? Oke. Hari ini pasti banyak makanan sisa kemarin. Biasanya kalau dimasukin kulkas makin enak. Kita baru saja buka pintu yang bagi kita nggak tahu apa yang ada di baliknya. Dan di hari pertama ini sungguh indah kalau kita bisa memulai semuanya dengan Tuhan. Dan selama kita hidup pasti kita adalah manusia yang punya pengharapan, berharap sesuatu paling tidak begitu. Nanti sampai kita akhirnya menutup mata baru selesai pengharapan itu karena semuanya nantinya di dalam kekekalan sudah dipenuhi semuanya. Hari ini mungkin masih ada pengharapan yang dari kemarin tahun lalu masih kita bawa ke tahun ini. Masih belum, seolah-olah belum terjawab. Tapi saya mau beritahu kepada kita seperti yang saya sudah katakan di waktu yang lalu, nikmati penyertaan Tuhan. Jangan sampai kehilangan momen itu. Jangan kejar-kejar jawaban doa, kejar penyertaan Tuhannya. Kejar momen di mana kita lagi nunggu jawaban doa, itu momen yang paling indah. Di saat seperti itu kita harusnya paham bahwa semua jawaban doa kita sudah disiapkan sama Tuhan. Waktu dikasih sama Tuhan itu sesuai sama waktunya Dia, bukan waktu kita. Jadi berarti Tuhan sudah siapkan yang terindah bagi kita toh. Nah, kalau jawabannya sudah disiapkan dan Tuhan akan kasih sesuai dengan penggenapan waktunya Dia, kairosnya Tuhan bukan waktu kita. Selama kita nunggu, ngucap syukur aja. Selama kita nunggu, nikmati penyertaan Tuhan, nikmati prosesnya, dan jadi orang Kristen yang begini, saya akan puas selagi saya nunggu jawaban doa. Bukan saya puas setelah saya dapat jawaban doa, bukan. Saya akan dipuaskan ketika saya sedang menunggu jawaban doa, di dalam proses itu saya dipuaskan. Nah, di dalam hal-hal seperti begini, di depan mata kita, itu seolah-olah sepertinya apa yang kita harapkan gak ada dasarnya. Sama seperti Abraham, dibawa dari kota namanya Ur di Mesopotamia, disuruh pergi ke tanah perjanjian. Awal-awal tanah perjanjian itu bukan diberikan kepada bangsa Israel, belum ada bangsa Israel. Diberikannya kepada Abraham, cikal bakal jadi bangsa Israel. Dia adalah orang dari Ur, Mesopotamia, sekarang Irak. Disuruh pergi ke arah tanah perjanjian. Dan Alkitab mencatat dia hanya dikasih arahnya, tujuannya gak dikasih tahu. Sama seperti hari ini kita gak tahu ujungnya seperti apa, dikasih tahu arahnya. Nah, ketika kita jalan, gak tahu ujungnya seperti apa, itu gak enak. Tadi pagi jam 9 saya ngisi di CK7 yang di Saint Moritz. Mau jalan balik ke sini, mau arah ke sini, saya buka Google Map dong. Mana jalan yang paling cepat? Ada pin dropnya, ngikutin jalannya.
Karena apa? Kita kan nggak tahu di depan kita ada macet di mana, jalan yang paling cepat di mana. Kita nggak tahu, kita butuh panduan. Nah, firman Tuhan hari ini berkata begini kepada kita. Setiap orang percaya itu sudah dikasih panduan sama Tuhan di dalamnya, yaitu terang Tuhan di dalam sini. Oke? Terang Tuhan ketika dikasih di dalam sini sama Tuhan, itu adalah terang yang akan memandu kehidupan kita. Terang itu akan memberikan pengharapan dalam hidup kita, dan terang itu akan dinikmati sama orang di sekeliling kita. Saya ulang, terang itu akan menolong kita, akan memandu kita. Ya, terang itu akan memberikan pengharapan, dan terang itu akan jadi berkat bagi orang sekeliling kita. Oke. Nah, satu-satunya pribadi yang bisa nutup terangnya Tuhan sehingga tidak terlihat, itu hanya diri kita sendiri. Terang Tuhan gak bisa dipudarkan atau gak bisa dipadamkan lah, lebih tepatnya. Gak bisa dipadamkan. Terang Tuhan adalah terang Tuhan. Tetapi pribadi kita, ketika kita mengambil keputusan, kita bisa menutup terang itu sehingga kita akhirnya kehilangan arah. Kehilangan pengharapan, dan orang gak nikmati hidup kita. Itu yang terjadi. Apa akibatnya? Dan kemudian bagaimana caranya sampai saya ini bisa menutup terang Tuhan? Ya, sebentar saya kasih ayatnya. Nah, coba lihat dulu apa yang terjadi sama Abraham. Ibrani pasal yang ke-11 ayat yang ke-8 mengatakan begini. Ibrani pasal yang ke-11 ayat 8. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya, lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Hari ini kita buka pintu 2025, kita nggak tahu tempat yang kita tujui atau arah daripada kehidupan kita, ujungnya itu apa, kita nggak tahu. Kita hanya dikasih tahu arahnya aja, tujuan akhirnya kita nggak tahu. Bulan Desember tahun 2025 terjadi apa saya nggak tahu. Ya. Nah, itu perspektifnya Abraham. Itu sebabnya dari perspektifnya manusia, Roma 4 ayat 18 mengatakan begini. Roma 4 ayat 18. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap. Sekalipun di depan saya nggak ada dasar untuk berharap. Sekalipun waktu saya sakit, saya nggak punya dasar untuk berharap. Karena yang saya lihat adalah diagnosa saya mati 3 bulan. Waktu dites darah, tiap hari darahnya makin turun, kanker darah. Jadi waktu saya lihat, saya secara manusiawi tidak ada dasar untuk berharap. Sama seperti kita sekarang hari ini menghadapi kondisi sulit mungkin, kita seolah-olah seperti nggak ada dasar untuk berharap. Namun firman Tuhan katakan, Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikian banyaknya nanti keturunanmu. Perspektifnya manusia ketika berjalan seolah-olah nggak ada harapan. Apa yang menjadi perspektifnya Tuhan itu sungguh dahsyat, sungguh luar biasa, karena Ibrani 11, balik lagi Ibrani 11 ayat 9 dan 10 mengatakan begini. Ibrani 11 ayat 9 dan 10. Karena iman, ia diam di tanah yang dijanjikan itu. Abraham diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Transit mereka, lagi jalan transit. Sebab Abraham menanti-nantikan kota yang, nah ini dia, menantikan kota yang mempunyai apa? Dasar. Katakan dengan keras bersama-sama saya, mempunyai apa? Dasar. Mempunyai dasar yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Jadi kita masuk ke dalam sebuah lembaran baru hidup seolah-olah sepertinya nggak ada dasar untuk berharap. Dari perspektifnya Tuhan katakan, hidupmu sudah aku bangun rancangan yang indah di tahun ini. Dan apapun yang aku bangun buat hidupmu, apapun yang aku rancangkan buat hidupmu memiliki dasar yang kokoh karena aku yang bangun. Bahkan firman Tuhan katakan adalah Tuhan is the master builder. Dia adalah si pembangun itu sendiri.
Dan dia, Alkitab mengatakan dia bangun dengan batu penjuru yang luar biasa. Batu penjuru itu kalau di zaman itu ketika membangun sebuah tempat ada batu penjuru. Kenapa penjuru? Karena di penjuru, di ujung. Itu adalah the locking stones, dikunci dasarnya atau fondasinya sehingga menjadi sebuah bangunan yang sangat kokoh. 2025 Tuhan udah bilang begini sama kita. Walaupun kamu gak tahu ujungnya, tapi rancanganku adalah rancangan yang memiliki dasar yang kokoh. Karena rancanganku gak pernah salah. Rancanganku dahsyat buat hidupmu. Itu yang Tuhan katakan untuk kita hari ini. Oke. Sekarang gini. Ketika itu sudah diberikan sama Tuhan, supaya kita ini gak kehilangan pengharapan. Saya ini berarti harus menjaga yang saya katakan tadi, terang yang Tuhan sudah kasih dalam hidup saya. Efesus pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-8 mengatakan begini. Efesus pasal yang kelima ayat yang ke-8. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai apa? Anak-anak. Hiduplah sebagai apa? Anak-anak terang. Waktu kita terima Yesus sebagai juru selamat, waktu Roh Kudus diberikan di dalam kita, terang Tuhan hinggap di dalam kita. Di zaman perjanjian lama, terang Tuhan ada di atas manusia. Hari ini terang Tuhan ada di dalam hidupmu. Kenapa terang itu harus dijaga, hidup sebagai anak-anak terang? Supaya kita dipandu sama terang itu, kita kemudian mempunyai harapan, gak hilang harapan kita, dan hidup kita jadi berkat buat orang lain. Sesederhana itu sebenarnya, terang itu. Nah masalahnya yang terjadi adalah ketika hal-hal ini terjadi, pribadi yang bisa merusak atau menutup cahaya itu hanya diri kita sendiri. Gimana caranya Pak? Jadi gini, orang yang paling banyak berinteraksi dengan saya, pribadi yang paling banyak berinteraksi dengan diri saya, itu adalah diri saya sendiri. Berarti apa yang saya lakukan kepada diri saya sendiri, itu mempunyai potensi besar untuk menutup cahaya yang ada di dalam saya. Ketika cahaya itu karena ulah saya tertutup, saya kehilangan arah. Saya kehilangan pengharapan. Hidup saya gak jadi berkat buat orang lain. Gimana caranya? Oke, coba lihat ya. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai ayat 8, coba lihat. 2 Petrus 2 ayat 7 sampai 8. Tetapi ia menyelamatkan Lot. Tuhan menyelamatkan Lot. Perhatikan ayat ini semuanya persis dengan kondisi kita hari ini. Lot ini orang yang benar. Sama seperti kita hari ini, kita sudah dibenarkan sama Yesus. Oke, hidup di dalam kebenaran. Terima Yesus kita dibenarkan, walaupun kita nggak benar dibenarkan sama dia. Itu proses namanya justification. Kita dibenarkan waktu kita terima dia sebagai juru selamat. Oke. Yang terus menerus menderita oleh cara hidup-hidup orang yang tak mengenal hukum. Dan yang hanya mengikuti hawa nafsu mereka saja. Ya, orang di luar mengikuti hidup dengan mengikuti hawa nafsu mereka. Sebab orang benar ini, sebab kita yang ada di dalam ruangan ini, orang benar, orang yang sudah dibenarkan ini, tinggal di tengah-tengah mereka, kita tinggal di tengah-tengah orang-orang kegelapan dunia ini, dan setiap hari kita ini melihat dan mendengar perbuatan-perbuatan mereka yang jahat itu, sehingga jiwa kita yang benar ini tersiksa. Maksudnya gini, setiap kali kita tidak jaga pintu gerbang hati kita, penglihatan dan pendengaran, jiwa kita yang benar ini tersiksa. Saya udah pernah katakan Indonesia urutan 1 loh tahun lalu kan di dunia, bukan olimpiade, jangan bangga. Nomor 1 di dunia urutan orang-orang yang ada di depan sosmed 5 jam per hari. Itu orang Indonesia, kecuali jemaat PRJ ya. Ini jemaat yang luar biasa, jemaat yang baca firman, jemaat yang rajin bekerja dan sosmed cuma sesekali aja. Itu kelihatan, muka-mukanya kelihatan kok ya.
Lihat aja nih, semuanya lihat ke sini coba. Di tempat lain baca sosmed, lagi ibadah, bahkan yang tidurnya maksimal lagi. Tidur rohani itu begini, belaga-belaga lihat HP tapi tidur. Itu tidur rohani. Seolah-olah lagi baca firman. Tidur maksimal itu kasihan juga sih, satu hari saya ini dari atas ini bisa lihat banyak hal loh. Ada yang bertengkar kelihatan. Ada yang lagi sebel-sebelan kelihatan. Ada yang tidur kelihatan. Satu hari istrinya tidur. Tidurnya mending tidur rohani, ini enggak tidur maksimal. Sampai dalam hati, Tuhan, sebosan itukah khotbah saya gitu ya. Suaminya kelihatan dari sini kan kelihatan nih, suaminya enggak sadar istrinya tidur karena suaminya badannya agak miring ngeliatin mimbar sambil gini-gini. Wah, suaminya dengerin gitu ya. Istrinya kan di balik sini di belakangnya. Mungkin lama-lama dia curiga, kok enggak ada gerakan apa-apa di samping saya. Nah, waktu dia lihat istrinya lagi tidur, itu pasnya lagi lihat dia lagi. Dia tuh gini, dia ngangguk-nganggukan dengerin khotbah kan, tiba-tiba dia gini. Kagetnya begini. Karena istrinya tidurnya tidur maksimal. Disikut dong sama dia. Ceker, disikut. Istrinya bangun langsung gini, langsung lihat saya langsung gini. Aduh, banyak banget. Saya ngeliat hal-hal lucu dari sini. 26 tahun ya pasti banyak yang lucu-lucu lah. Banyak cerita-cerita lu banyak banget deh pokoknya. Tapi ini luar biasa di sini. Ini semuanya lihat sini loh. Hebat ya. Padahal tanggal 1 loh. Mungkin ada yang lagi habis begadang. Padahal luar biasa loh. Fokus gitu loh. Makanya saya juga selalu ya apresiasi tim Praise and Worship. Karena tugas saya itu lebih mudah, karena tim Praise and Worship, tim PW itu agak susah, kenapa? Karena ketika mereka di lagu pertama, makanya mereka suka ngomong gini, ayo Bapak Ibu masuk dalam hadiratnya lebih dalam lagi. Karena lagu pertama tuh lagu-lagu ketika semua baru datang dari rumah kan. Ada yang lagu pertama tuh pikirannya masih, tadi rumah kekunci gak ya? Aduh kompor belum mati loh tadi gitu. Atau enggak mungkin lagi bertengkar di mobil gitu ya, lagi kesel, itu lagu-lagu pertama kelihatan. Makanya tim PW itu berat loh untuk ngajakin jemaat untuk bersatu dalam satu roh gitu loh istilahnya. Nah, ketika akhirnya tugas saya udah naik ke sini, kan udah pada fokus semua. Tapi pasti tim PW di sini lagu pertama nggak pernah masalah, kan ini kelihatan fokus. Saya salut, makanya jemaat PRJ itu salah satu yang sangat responsif luar biasa. Ya. Jadi saya cuma mau kasih nasihat ini kepada kita. Masuk ke tahun yang baru ini, jaga pintu gerbang hatimu. Jaga penglihatanmu, jaga pendengaranmu. Hati-hati dengan HP-mu. Itu hal yang paling bisa merepotkan diri banyak orang. Wah, itu hal yang paling luar biasa mengerikannya sebenarnya kalau kita tidak regulasi kehidupan kita. Karena keserap banyak banget informasi dari situ. Coba lihat ini, firman Tuhan katakan begini. Matius pasal yang ke-6 ayat 22 sampai 23, coba lihat. Matius 6 ayat 22 sampai 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, wow, betapa gelapnya kegelapan itu. Firman Tuhan lagi kasih tahu sama kita hari ini. Kalau kamu nggak jaga pintu gerbang hatimu, yaitu penglihatanmu, terang itu bisa kau tutup dengan tindakan atau ulahmu. Sehingga hidupmu menjadi sangat gelap. Sangat gelap. Yang terjadi adalah kita nggak ada panduan kehidupan. Kita nggak menjadi seperti Abraham yang tetap berjalan, tetap percaya. Tetap lihat arahan Tuhan. Kita kehilangan panduan itu. Kita kehilangan beaconnya. Kita kehilangan sebuah lampu isyarat kepada kita untuk menuntun langkah kita. Kemudian kita kehilangan pengharapan, nanti saya kasih ayatnya. Dan kemudian kita gak jadi berkat buat orang lain. Karena begitu, gak jaga penglihatan. Oke, sekarang coba lihat apa yang Alkitab katakan tentang pendengaran. Ini sangat-sangat bahaya. Lukas, Dr. Lukas ini mencatat dengan sangat detail. Lukas pasal yang ke-12 ayat 3 mengatakan begini. Lukas pasal yang ke-12 ayat 3. Karena itu, apa yang kamu katakan dalam gelap. Maksudnya apa yang kamu katakan yang orang lain gak dengar. Akan kedengaran dalam terang, akan terlihat nanti di dalam terang. Orang akan lihat apa yang terjadi sama hidupmu. Apa yang kamu bisikan ke telinga di dalam kamar, telingamu sendiri, telinga kita sendiri, akan diberitakan dari atas atap rumah.
Maksudnya apa sih? Nah, ini dia. Pintu gerbang hati toh, penglihatan dan pendengaran. Pribadi yang paling sering bicara sama saya adalah saya, diri saya sendiri. Ya, diri saudara, ya saudara mempunyai seorang pribadi yang paling sering bicara sama saudara adalah diri saudara sendiri. Nah, perhatikan ini baik-baik. Setiap kali kata keluar dari mulut kita, telinga kita dengar. Iman timbul dari pendengaran akan firman Allah. Makanya saya selalu katakan dan nasihati jemaat untuk baca, kalau baca firman tuh jangan baca cuman begini bacanya. Oh iya, jangan baca supaya telinga benar-benar dengar. Anak saya Keaton sekarang sudah 17 tahun. Dia terdiagnosa di awal delay of speech. Kebutuhan dia adalah dia telat bicara. Setiap hari saya dan istri saya bisikan firman ke telinganya. Kita bacakan firman ke telinganya. Bapak Ibu, singkat cerita lah ya. Tahun lalu ada kompetisi khotbah di retreat sekolah. Yang kalau nggak salah tuh ada 10 sekolah Kristen yang hadir pada saat itu. Dia juara 2. Anak yang tadinya gak bisa ngomong awalnya. Anak yang harus diterapi. Waktu dia kemarin kembali dari retreat tahun lalu dia bilang gini, Dad, yang Daddy ceritain sama aku percaya firman yang masuk ke dalam telingaku sejak aku kecil, itu gak pernah kembali dengan sia-sia. Gak pernah kembali dengan sia-sia. Nah sekarang perhatikan prinsip ini, oke? Kita harus ngerti ini. Pernah gak duduk sama orang, kita ngobrol sama orang itu, lama-lama kita kecapean ngobrol sama dia. Pernah ya, saya juga pernah. Apalagi saya yang saya ini introvert loh, mungkin Bapak Ibu nggak paham kali ya. Nggak mungkin lah Pak Billy kan berdiri di mimbar, saya itu introvert, saya itu baterai sosialnya tipis. Nggak seperti istri saya. Jadi baterai sosial saya ya kecil lah pokoknya. Ya. Nah, saya kalau ngomong sama orang, misalnya lagi cerita, terus orang itu ngomongnya gini, oh ya kalau gue gini, oh kalau gue gini, pokoknya dia punya cerita lebih seru aja. Gak bisa tektokan, gak bisa dengar dengan baik, setiap kali kita ngomong dipotong. Lama-lama capek ngomong sama orang kayak gitu. Ketika diajak lagi ketemu, aduh gue gak mau, males gue. Nah, orang seperti itu adalah orang yang cakap berbicara, tetapi tidak cakap berkomunikasi. Beda sama orang yang tektoknya enak. Dia good listener. Terus dia ngasih masukan. Bagi saya nomor 1 orang seperti itu adalah istri saya. I love talking to her. Kenapa? Karena dia cakap berbicara dan dia cakap berkomunikasi. Jadi waktu ngobrol enak. Dapat masukan, bahkan walaupun dia ngomong banyak juga gak apa-apa. Saya puas. Senang dengernya bahkan. Nah sekarang kita tarik lebih dalam lagi. Yang saya katakan tadi, pribadi yang paling sering bicara sama kita bukan teman kita, diri kita sendiri toh. Nah sekarang perhatikan ini baik-baik. Ketika kita berhadapan sama masalah, reaksi kita biasanya kita akan mengeluarkan kata-kata negatif. Kita akan mengeluarkan kata-kata umpatan mungkin. Kita akan mengeluarkan kata-kata cibiran, bahkan komplain sama Tuhan. Bahkan mempertanyakan Tuhan. Ketika kita sedang bereaksi seperti begitu, mungkin saat itu emosi kita puas. Karena kita keluarin semuanya, walaupun kata-kata negatif. Yang dengar siapa? Diri kita sendiri toh. Telinganya dengar toh. Yang terjadi adalah diri kita menjadi orang yang cakap mengungkapkan sesuatu, walaupun negatif gitu ya. Tetapi diri kita menjadi diri yang sangat-sangat tidak cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Lambat laun tiba-tiba jiwa kita jadi rusak. Lambat laun tiba-tiba jiwa kita jadi depresi karena kita mengeluarkan kata-kata seperti itu terus. Contoh sederhana, belum sampai ke level itu deh. Banyak orang Kristen yang latahannya begini. Lupa barang aja, aduh mati gua. Aduh stres gua. Ngomongnya gitu. Itu telinganya denger loh. Dan perkataan itu mengandung sesuatu kuasa yang luar biasa, sehingga apa yang dikatakan di dalam gelap
akan timbul di depan orang. Dia stres beneran. Apa yang dia katakan kepada dirinya, dia akan percaya sama hal itu. Berbeda dengan orang yang ketika ada masalah dia ngomong gini. Dia nangis mungkin. Dia bilang, Tuhan, berat bagi aku. Untuk hari ini aku bilang, Tuhan Engkau baik Tuhan. Tuhan, berat bagi aku hari ini ketika aku melihat ketidakpastian. Aku mengatakan terima kasih Tuhan. Dan aku ngucap syukur Tuhan. Walaupun aku gak bisa lihat Tuhan, aku tahu tangan-Mu luar biasa bagi aku. Aku tahu Engkau turut bekerja. Dan Engkau sedang merancangkan sesuatu hebat bagi aku Tuhan. Aku ngucap syukur ya Tuhan. Waktu ngomongnya susahnya minta ampun. Tetapi apa yang terjadi? Jiwa kita dipuaskan karena kita menjadi pribadi yang cakap berkomunikasi dengan diri sendiri. Ada kuasa di balik ucapan syukur. Makanya ketika kita katakan itu di dalam gelap, orang gak ada yang tahu, kita berteriak tetapi isinya adalah ucapan syukur. Terang yang ada di dalam kita tidak akan pernah tertutup. Dia akan terus berpijar. Dia akan terus menjadi panduan dalam hidup kita. Dan apa yang kita katakan di dalam gelap akan terlihat di dalam terang. Orang akan lihat kita begini. Kok lo optimis banget ya jadi orang ya? Kok lo ada masalah tapi beda ya sama orang lain? Orang lagi lihat terang itu di dalam kita. Karena kita menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Karena kita menjaga pintu gerbang hati kita. Oh ini hati gue harus jaga pintu gerbangnya. Ini hatiku, ini pikiranku. Aku gak mau ditaklukkan sama kebohongan iblis. Aku betul-betul akan jaga penglihatan dan pendengaranku. Aku akan isi penglihatanku dengan firman kebenaran. Aku akan isi pendengaranku dengan firman kebenaran. Dan bahkan aku akan memperkatakan ucapan syukur justru di dalam kondisi yang sangat sulit. Dan apa yang terjadi? Di perjanjian lama yang terjadi adalah sebenarnya ini. Coba lihat Imamat pasal yang ke-6 ayat yang ke-13 mengatakan begini. Udah dikasih tahu. Karena zaman dulu itu kan ada yang namanya korban-korban bakaran toh. Jadi itu api itu harus nyala terus gitu loh. Itu serba fisik kan, zaman perjanjian lama kan semuanya serba fisik. Makanya Imamat pasal yang ke-6 ayat 13 mengatakan begini. Harus dijaga supaya api tetap menyala di atas mezbah. Jangan dibiarkan padam. Maksudnya itu, korban itu tetap harus nyala. Dulu kan fisik, belum dimasukin sini toh. Nah sekarang ketika terang itu udah dimasukkan ke sini sama Tuhan. Perhatikan Lukas pasal yang ke-11 ayat 35 katakan begini. Lukas 11 ayat 35. Karena itu perhatikanlah supaya terang yang ada padamu jangan menjadi apa? Supaya terang yang ada di dalammu jangan jadi gelap. Jagalah pintu gerbang hatimu supaya terang itu tetap bisa memberikan panduan buat hidupmu dan terus jadi sumber pengharapan. Kenapa jadi sumber pengharapan? Karena ketika ada masalah kita tahu ada terang itu di dalam sini. Dan itu sebabnya kenapa orang yang sudah masuk ke dalam sebuah lubang, seorang hiker, dia jatuh ke dalam sebuah lubang. Dia bertahan di situ 7 hari Bapak Ibu. Sampai dia diselamatkan. Waktu diselamatkan ditanya begini, kok kamu bisa bertahan hidup? Dia bilang begini, karena setiap hari saya lihat ada lubang kecil di atas. Dan dari lubang kecil itu masuklah cahaya itu setiap hari. Dan itu yang menjadi harapanku. Cahaya selalu menarik perhatian. Cahaya selalu memberikan secercah harapan. Makanya di dalam sebuah tempat yang sangat gelap, ketika ada lilin kecil di atas meja, mata kita pasti tertuju ke situ. Makanya semua kita yang walaupun pasti kita pernah ngalamin mati lampu di rumah. Kalau lampunya nyala di rumah, semua kita pasti gini, ye nyala pasti gitu kan. Mana ada yang gini, ya kok nyala sih? Gak ada lah. Gak mungkin begitu. Kita senang ketika lampu nyala. Kita kesal ketika lampu mati. Dan perhatikan ini juga baik-baik. Apakah saya bisa jalan di dalam kegelapan? Oh jelas bisa. Bapak Ibu kalau rumah kita mati lampu, tunggu deh 5 menit. Kita lama-lama bisa lihat, oh pintunya di situ ya. Oh itu jam dinding di situ. Mata kita terbiasa di dalam kegelapan, walaupun terseok-seok. Orang yang memilih hidup di dalam dosa, tidak pernah mau jaga pintu gerbang hatinya.
dia berjalan di dalam kegelapan. Bisa. Gak ada damai sejahtera, gak ada sukacita. Hidupnya penuh dengan depresi. Apalagi yang namanya pengharapan. Ini buktinya. Coba lihat Efesus pasalnya yang ini adalah ayat yang sangat-sangat indah, yang sebenarnya memberikan sebuah panduan kepada kita. Dan saya berharap kita garis bawahi ayat ini yang tertulis di Efesus pasal yang pertama ayat 18 dan 19. Ayat ini lagi kasih tahu sama kita, kalau kamu tutup cahaya itu di dalam dirimu, hilang pengharapanmu. Jadi tugas kita adalah jaga pintu gerbang hati itu. Karena udah dikasih, semua yang dikasih sama Tuhan yang berharga harus dijaga. Dan supaya, Efesus 1 ayat 18, ia menjadikan mata hatimu apa? Terang. Agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya. Jadi kalau terang itu tetap terang dan gak pernah ditutup sama ulah kita akan ngerti pengharapan dalam setiap hidup kita. Apa yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kita pun kita makin ngerti akhirnya. Dikatakan lagi betapa kayanya kemuliaan bagian ditentukan bagi orang-orang kudus. Kita makin sadar betapa hebatnya kemuliaan Tuhan yang mau dinyatakan sama hidup saya. Walaupun lagi lewatin masalah. Dan firman Tuhan juga katakan begini ayat 19, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Justru di dalam penantian, justru di dalam proses, kita tuh sadar ini terjadi buat kemuliaan Tuhan dinyatakan dalam hidupku. Ini terjadi semuanya supaya aku tahu betapa besar kuasanya Tuhan. Akhirnya sebelum dapat jawaban doa, kita udah puas. Kita udah puas. Karena apa? Jaga pintu gerbang hati. Ketika kita tadi baca ayat pengorbanan itu dijaga. Ketika kita masuk ke dalam perjanjian baru, pengorbanan gak ada artinya lagi tanpa disertai ketaatan. Ketaatan adalah segala-galanya. Ketaatan berarti apa? Jaga pintu gerbang hati. Jaga mata, jaga telinga, yang gak dilihat sama orang lain. Orang lain gak lihat loh itu, di dalam proses itu. Jadi percuma kita ngorbanin waktu, ikutan pelayanan, ngorbanin apapun lah, kita katakan pengorbanan buat Tuhan. Percuma tanpa disertai sama ketaatan. Makanya firman Tuhan bisa membandingkan itu toh. Dikasih tahu, korban bakaran gak boleh padam. Perjanjian baru, terang yang ada di dalammu gak boleh padam. Ditransformasi sama Tuhan. Yang tadinya pengorbanan jadi ketaatan sekarang. Ada ayat-ayat transisi, ada 1 Samuel 15 ayat 22, Hosea 6 ayat 6. Itu ayat-ayat transisi masuk ke dalam perjanjian baru. Obedience is far greater than sacrifice. Ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan. Tahun 2004, anak saya Raina, karena dia suka melukis, dia melukis. Dia ikutan sanggar lukis. Satu hari saya jemput dia dari sanggar lukis, petugasnya bilang begini, Pak ikut sertakan Pak di pameran lukisan. Oke, berapa bayar uang registrasinya? 350.000 Pak, aduh mahal amat sih gitu. Ya Pak memang segitu bayarnya gitu. Udah, akhirnya anak saya, karena dia suka ngelukis. Dia ngelukis, udah gitu, setelah selesai dia bilang sama saya, Dad nanti tanggal sekian anterin aku ya Dad, itu pembukaan pameran lukisan waktu itu di Kemang. Tahun 2004. Saya duduk seperti Bapak Ibu seperti begini. Kemudian event organizer-nya naik ke atas panggung. Mereka katakan, Bapak Ibu yang terhormat terima kasih udah datang. Ya di depan Bapak Ibu ini adalah pelukis-pelukisnya katanya. Anak saya paling kecil dari usia 4 tahun sampai yang di sini 75 tahun katanya. Ini pelukis-pelukisnya berdiri di depan. Bapak Ibu sebentar lagi Bapak Ibu diperbolehkan masuk ke dalam ruang pameran katanya gitu. Ruang pameran itu ketika Bapak Ibu masuk, Bapak Ibu akan lihat lukisan terpajang di semuanya. Di semua sudut ya. Kemudian Bapak Ibu diberikan waktu 20 menit katanya gitu. 20 menit untuk melihat-lihat kalau ada lukisan yang Bapak Ibu mau beli katanya gitu. Karena semua lukisan itu udah ada harganya katanya gitu. Nah kalau sampai Bapak Ibu lihat lukisan yang udah ada stiker warnanya oranye, itu pertanda bahwa lukisan itu sudah laku terjual. Setelah 20 menit Bapak Ibu di dalam, kami akan persilahkan semua pelukis-pelukis ini untuk join masuk ke dalam. Silakan Bapak Ibu masuk ke dalam duluan ya gitu. Wah, saya bergegas masuk dong. Saya mencari lukisan anak saya. Saya mau tahu dia ngelukis apa. Saya tuh nggak ngerti lukisan. Saya bukan pelukis, saya nggak ngerti dunia lukisan.
Bahkan bagi saya lukisan-lukisan harganya mahal-mahal yang bentuknya abstrak tuh bagi saya, kok ada ya orang mau beli kayak gitu bagi saya nggak ngerti dunia lukisan pokoknya ya. Jadi saya bergegas, saya lihat bagian anak-anak. Saya lewatin tuh bagian orang tua saya lewatin sampai ke bagian anak-anak. Oh itu lukisan anak saya ada namanya Raina Abigail. Dan ada harganya 350.000. Dalam hati saya, lumayan juga ya. Kalau laku uang registrasi balik. Terus saya mendekat, saya ngeliatin lukisan anak saya dari depan saya nggak ngerti, dari kiri nggak ngerti, dari kanan nggak ngerti, dari bawah nggak ngerti. Tiba-tiba ada suara gini dalam hati saya, kok jelek ya lukisannya ya? Dalam hati, saya nggak paham dunia lukisan. Sebagai bapak yang baik, saya ingin sekali supaya lukisan itu laku terjual sebelum anak saya masuk, betul kan? Jadi saya cari teman-teman yang hadir, orang tua murid. Ketemulah yang pertama, nggak terlalu dekat. Kalau nggak terlalu dekat kan ada jarak ya, agak-agak sopan dikit lah ya. Apa kabar bro? Lukisan anak gue nih gitu. Ngomongnya juga nggak enak kan. Lukisan anak gue cuma kasih tahu aja. Dia juga ngeliatnya begitu. Cuman nggak no comment. Karena kan kita cuman kenalnya gitu-gitu aja. Yang kedua agak kurang ajar. Karena apa? Karena teman dekat. Karena teman dekat kan terserah ngomongnya kan. Bro, lu beli dong lukisan anak gua gitu. Saya juga berani ngomongnya. Jadi kurang ajar nih. Apaan tuh Bil? Gue juga bingung apaan ya. Gue bilang. Pokoknya singkat cerita lukisan gak terjual deh. Udah 20 menit event organizer datang ke saya. Pak, kasihan loh Pak. Kasihan apaan? Itu lukisan teman-temannya udah pada laku terjual Pak. Lukisan anak Bapak belum. Ya gimana Mbak, jelek Mbak. Bukan jelek Pak. Ini kalau di kalangan kita di Sanggar Melukis dia paling out of the box Pak. Paling keren sendiri sebenarnya Pak. Cuman mungkin gak bisa diterima sama orang-orang yang awam Pak. Ini sebenarnya lukisannya luar biasa Pak, ada artinya. Saya juga pusing Mbak ngelihatnya. Apaan tuh maksudnya ya Mbak? Memang dia gitu Pak, dia punya pemikiran sendiri. Keren loh Pak sebenarnya Pak. Udahlah Pak, udahlah apa? Udahlah Pak, Bapak aja yang beli, enak aja. Ngapain gue beli, di rumah juga banyak. Udahlah Pak, kasihan loh Pak, nanti dia masuk gak ada yang beli. Udah Bapak aja. Bapak Ibu, dengan berat hati, saya beli lukisan itu. Ya udah deh, beli deh. Dalam hati saya gak akan nih gitu-gitu kayak gini-gini lagi deh. Rugi. Terus anak saya masuk. Yang dia lihat apa? Stiker oranye dong. Berarti kan udah laku terjual kan. Dia teriak dong. Dad, it's sold terjual. Iya terjual, puas loh, puas terjual. Sebel saya. Daddy, yang beli siapa Dad? Daddy yang beli. Oh dia makin senang, dia peluk saya. Thank you Dad, thank you so much. Saya bilang gitu. Kenapa kamu senang banget? Karena memang aku buat itu untuk Daddy. Oh gitu. Terus dia bilang gini, waktu aku lagi ngelukis, aku inget Daddy terus. Dalam hati saya, sejelek itukah saya? Seabstrak itukah saya? Nak, thank you ya. Dari tadi gue bilang sama orang jelek, ternyata dia mikirin gue pas lagi. Kacau juga nih anak. Setelah 1 bulan, lukisan itu setelah selesai pameran dikirim ke rumah saya. Dari tahun 2004 sampai hari ini. Lukisan itu gak pernah turun dari tembok di rumah saya. Sekarang ada di kamar atas. Pindah-pindah ruangan sih. Pernah 1 hari di kamar adiknya. Kenapa saya gak pernah turunkan? Karena saya terngiang-ngiang sama katanya dia. Dad, I made it for you. Raina sekarang sudah 24 tahun. Dia anaknya artsy banget. Dia into art. Dia baru lulus kemarin, dia di wisuda dapat theater school, ambil teater, suka art lah dia. Dia sekarang baru ngambil MBA. Dia suka dengan hal seperti itu, anaknya sangat-sangat kreatif sekali. Satu hari setelah berapa tahun, lukisan itu ada di kamar adiknya. Dan kami habis selesai mesbah keluarga, saya keluar dari kamar adiknya dan saya lihat pendirian saya tetap sama. Jelek, tetap sama, gak berubah. Tapi saya tidak akan pernah turunkan, karena dia buat itu untuk saya. Dari hatinya dia. Bapak Ibu, hari ini kita datang ke tempat ini. Ke GBI PRJ. Tadi kita nyanyi sama-sama toh. Suara kita gak sebagus tim PW di sini. Suaranya serak, suaranya parau, suaranya fales.
Sama Tuhan diambil, dipajang di tembok sorga. Yang komplain siapa? Malaikat. Itu suaranya jemaat GBPRJ kenapa sih dipasang-pasang? Keren juga kita suaranya. Malaikat ngomong gitu, Tuhan bilang ini, oh saya gak lihat kualitas suaranya. Mereka datang karena mereka masih membawa terangku. Mereka menyanyi dengan ketaatan. Itu sebabnya aku pajang di sorga. Semua yang hadir, mereka jaga pintu gerbang hatinya. Mereka nyanyi dari ketaatan mereka. Itu yang saya lihat. Makanya saya pajang di sorga. Saya gak lihat kualitas luarnya, kualitas dalamnya. Bapak Ibu, saya percaya masuk ke dalam tahun ini, kita jaga pintu gerbang hati kita. Supaya pengharapan itu gak pernah pudar dalam hidup kita. Saya tutup dengan kisah nyata ini. Ada 50 orang tentara sekutu ditawan sama tentara Nazi Jerman di Perang Dunia Kedua. Mereka ada di dalam sebuah penjara dan mereka disatukan di dalam sebuah sel yang kondisinya sudah sangat buruk. Mereka buang air di sana, mereka makan di situ, kondisi mereka sudah sangat kurus. Tinggal tunggu mati. Kurus kerontang. Tiba-tiba satu hari, mereka saling berpelukan. Mereka saling tersenyum satu sama yang lain. Petugas yang jaga tentara Nazi curiga, ada apa? Ternyata usut punya usut, salah satu dari mereka menyelundupkan satu radio transistor yang sangat kecil dan mereka baru mendengar kabar bahwa Perang Dunia Kedua sudah berakhir. Dan ternyata di dalam kabar itu juga terjadi adalah apa? Semua tawanan perang harus diperlakukan dengan baik karena semua akan segera dibebaskan. Pertolongan sedang dalam perjalanan, katanya begitu. Jadi mereka tersenyum, mereka sangat-sangat bergembira karena mereka dengar pertolongan, it's on the way. Hari ini, walaupun kita mungkin di dalam kondisi yang sedang sulit masuk ke dalam tahun ini, kita lagi berharap sesuatu. Saya mau kasih tahu ini kepada Bapak Ibu, tersenyumlah karena kesembuhan, pemulihan, berkat, mujizat sedang on the way bagi hidupmu. Masuk ke dalam tahun ini, tersenyumlah setiap hari dan jaga terang Tuhan yang ada di dalammu. Supaya hidupmu tetap bersinar sebagai anak-anak terang. Berikan tepuk tangan kita untuk Tuhan kita. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih buat tahun yang baru. Terima kasih Tuhan buat 2025, ada 365 hari lagi Tuhan, termasuk hari ini yang akan kami lewati. Kami akan lewati bersama dengan Tuhan kembali. Dan pasti kami punya kesaksian-kesaksian baru, kesaksian-kesaksian yang indah, karena kami alaminya semua bersama dengan Tuhan. Kami ngucap syukur buat hari ini, kami ngucap syukur buat hari yang baru, di tahun yang baru ini. Kami punya kesempatan untuk duduk di kaki Tuhan dan mendengarkan isi hati Tuhan. Itu sebabnya hari ini Tuhan, komitmen kami akan menjaga terang Tuhan yang ada di dalam kami. Hidup sebagai anak-anak terang, menjaga pintu gerbang hati kami. Mengerti bahwa ketaatan lebih dahsyat daripada pengorbanan kami Tuhan. Dan itu sebabnya terang-Mu yang ada di dalam kami terus memberikan secercah pengharapan kemanapun kami berjalan. Bahkan memberikan kami panduan kemanapun kami berjalan. Firman-Mu adalah pelita bagi langkah kami dan terang bagi jalan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami meteraikan tahun ini Tuhan menjadi tahun yang luar biasa bagi kami. Kami dan keluarga kami. Yang sakit sudah disembuhkan. Yang mengalami masalah berat dipulihkan sama Tuhan. Dan kami berjalan di dalam kemenangan demi kemenangan. Dan kami akan melihat tangan Tuhan yang berperkara bagi setiap kehidupan. Kami terima berkat-Mu, kami terima pertolongan-Mu, kami terima kesembuhan daripada-Mu, kami terima pemulihan daripada-Mu untuk 2025. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan kami meteraikan tahun ini di dalam nama-Mu yang indah. Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kita sama-sama katakan, amin. God bless you. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru.
Kudus. Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri yang akan mendatangkan berkat bagi setiap kita yang percaya dan berkenan bagi Tuhan. Melalui perjamuan kudus ini kita diingatkan bahwa iblis telah dikalahkan. Iblis tidak lagi berkuasa atas kehidupan kita, keluarga kita, kesehatan kita, anak-anak kita, bahkan bisnis kita. Perjamuan kudus berbicara tentang kematian Tuhan Yesus sampai Dia datang kembali untuk kali yang kedua. Setiap kali kita masuk dalam perjamuan kudus, inilah yang menjadi pesan Tuhan. Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan Yesus. Mari kita mengingat dan bersyukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita tundukkan kepala. Siapakah kami ini Tuhan? Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua orang-orang berdosa. Upah dosa adalah maut. Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh karena kami. Engkau harus turun dari surga mulia, mati menggantikan kami. Sungguh Tuhan, betapa baiknya Engkau itu. Pada saat ini, Engkau sedang ingatkan pada setiap kami bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas gereja-Mu. Bahwa kemuliaan-Mu sedang turun atas bumi ini. Ya Aba, ya Bapa, Engkau sungguh baik, teramat baik. Sungguh Bapa, kami mengasihi-Mu. Bapak Ibu Kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan ingin memberkati kita melalui perjamuan kudus ini. Tapi Tuhan juga mau kita makan dan minum dengan cara yang benar. Untuk itu mari kita introspeksi diri kita. Adakah hal-hal yang telah kita lakukan yang tidak berkenan di hati Tuhan? Bila ada, mari kita akui di hadapan Tuhan. Kita minta ampun kepada Tuhan, supaya kita dilayakkan untuk dapat menerima perjamuan kudus ini. Ampuni kami Tuhan. Layakkan kami ya Tuhan, untuk kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Tuhan Yesus, ampuni kami Tuhan, layakkan kami agar kami boleh menerima perjamuan kudus ini. Berkati jemaat-Mu, berkati pelayan-pelayan-Mu. Kami akan masuk dalam perjamuan kudus ini dengan hati yang penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi setiap kita yang sudah percaya. Anak di bawah 12 tahun belum boleh menerima roti dan anggur perjamuan kudus. Adakah Bapak Ibu yang belum menerima roti dan anggur perjamuan kudus? Bila sudah, mari kita undang untuk bangkit berdiri. Kita siapkan roti kita. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus dalam malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Kita angkat roti kita di tangan kita tinggi-tinggi. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang kasih Tuhan Yesus, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Yesus. Kita angkat cawan di tangan kanan kita tinggi-tinggi. Demikian juga Ia mengambil cawan, sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, saudara kasih Tuhan Yesus Kristus. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ucapkan syukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih atas pengorbanan-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih.
Mari saudara-saudara, terimalah pengurapan dari Tuhan. Pengurapan kasih mula-mula, pengurapan terobosan-terobosan yang baru. Tuhan akan pakai engkau untuk memuliakan nama Tuhan. Engkau akan lebih daripada pemenang. Terima, terima, terima. Sekarang Terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk keselamatan yang telah Kau berikan. Terima kasih atas berkat-berkat-Mu Tuhan. Kesembuhan, kelepasan, jawaban doa, kekuatan, pengharapan yang baru. Engkau berkati umat-Mu berlimpah-limpah. Kami akan pulang dengan bersorak-sorai. Hamba-Mu berdoa untuk kami semua ya Tuhan. Engkau mengasihi kami. Tutup bungkus kami dengan kuasa anak domba Allah. Jauhkan dari serangan si jahat. Berkati keluarga-keluarganya. Para suami, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para suami di tempat ini. Jadilah imam, raja dan nabi dalam rumah tanggamu. Diberkatilah pekerjaanmu, usaha dan bisnismu. Diberkatilah rumah tanggamu. Diberkatilah kehidupanmu. Apapun yang kau lakukan, Tuhan buatnya berhasil. Para istri, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati para istri di tempat ini. Menjadi tiang doa dan penolong bagi suami dan keluargamu. Jadilah pokok anggur yang manis di tengah-tengah keluargamu. Ajar dan didiklah anakmu dengan penuh hikmat untuk takut akan Tuhan. Diberkatilah kehidupanmu, namamu dipermuliakan. Anak-anak muda dan yang belum menikah, angkatlah tanganmu. Tuhan memberkati generasi penerus di tempat ini. Pengurapan Daniel 10 kali lebih cerdas dari anak-anak dunia. Tuhan curahkan. Kau pimpin kehidupan mereka dimanapun mereka berada Tuhan. Dalam studi mereka, dalam pekerjaan mereka. Terus bawa mereka naik dan tidak turun. Menjadi kepala dan bukan ekor. Jagalah kekudusan. Engkau generasi penerus yang disiapkan Tuhan untuk kemuliaannya. Bagi yang belum menikah, Tuhan akan siapkan pasangan yang sepadan. Para single parent, mari kita angkat tanganmu. Tuhan memelukmu dengan kasih-Nya. Engkau tidak akan ditinggalkannya. Apapun yang kau perlukan, Tuhan curahkan. Kekuatan, penghiburan, dan berkat melimpah Tuhan curahkan bagimu. Semua jemaat GBPRJ, mari angkat kedua tanganmu. Dengan iman, hamba percaya yang sakit sudah disembuhkan, yang terbeban berat sudah mendapat jawaban doa, yang terikat sudah dilepaskan. Kami mengucap syukur atas segalanya. Seluruh jemaat GBPRJ diselamatkan Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, sebelum menerima berkat, kami minta untuk jangan meninggalkan ruangan ini. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu di Kristus Yesus. Mewakili gembala, pengerja dan juga jemaat GBPRJ, kami ucapkan terima kasih atas pelayanan Bapak Pastor Billy Lantang. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Bapak dan keluarga berlimpah. Ini saatnya kita memberi persembahan, mari kita siapkan persembahan yang terbaik untuk Tuhan Yesus. Persembahan dapat dilakukan dengan scan kris yang tertera depan bangku Bapak Ibu dan juga depan layar. Mohon dipastikan penerimanya ialah kolekte GBI PRJ. Dan apabila Bapak Ibu mau memberikan secara tunai,
boleh lambaikan tangan, maka para usher akan memberikan amplop kepada Bapak Ibu sekalian. Baik, jika sudah siap, sama-sama saya undang setiap kita untuk bangkit berdiri. Kita akan doa deklarasi persembahan, diikuti dengan doa tutup dan juga doa berkat. Mari sama-sama kita bersatu dalam doa. Bapa, kami bersyukur buat semua berkat-Mu. Kami membawa persembahan sebagai wujud syukur. Kami percaya kami menerima kesehatan, keluarga, bisnis, pekerjaan, dan kuliah yang terbaik. Ini adalah waktu memberi persembahan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Jemaat kasih Tuhan, kita akan akhiri ibadah di siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan atas penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami ini Tuhan. Kami mengucap syukur atas berkat-berkat yang telah Kau curahkan dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur juga Tuhan untuk pada saat ini atas firman yang telah Kau tabur melalui hamba-Mu Bapak Billy Lantang ya Tuhan. Kami berdoa kiranya Kau terus surapi hamba-Mu ya Tuhan. Menyertai hamba-Mu, memberkati berlimpah-limpah ya Tuhan. Dan Kau pakai terus untuk membawa firman-Mu ya Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan berdoa untuk jemaat-Mu yang hadir di tempat ini ya Tuhan. Kiranya yang sakit Kau sembuhkan, yang terikat Kau lepaskan ya Tuhan. Yang memiliki masalah keluarga, bisnis, pekerjaan, Kau pulihkan ya Bapa. Kau berikan kesempatan-kesempatan yang baru, peluang-peluang yang baru. Apapun yang dilakukan Tuhan, biarlah Kau buatnya berhasil dan beruntung. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebelum kami pulang, kami akan mengangkat tangan kami untuk menerima berkat-Mu. Jemaat kasih Tuhan, terimalah berkat yang berlimpah dari Allah Bapa, kasih karunia sempurna dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai saat ini sampai Maranatha, bahkan untuk selama-lamanya. Mari kita yang percaya dan sudah diberkati, sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati. Ibadah tahun baru telah selesai. Selamat tahun baru untuk kita semua. Sampai jumpa di hari Minggu besok. Tuhan Yesus memberkati.